Halo guys, ini adalah Citroen C3 Aircross. Ini versi panjangnya jadi C3, jadi basisnya masih mirip, cuman wheelbase-nya lebih panjang dan overallnya lebih panjang, dan pastinya untuk bagian dalamnya lebih lega dan muat 5+2. Kenapa plus 2? Karena memang bangku belakangnya lebih cocok untuk anak-anak. Langsung saja kita cek bagian dalamnya. Oke, di sini untuk dashboardnya ciri khas dari Citroen. Ya, dengan logo Citroen. Ini untuk kuncinya. Jadi kuncinya modelnya yang masih memakai kunci standar dengan tombol lock and unlock. Di sini ada LED statusnya warna merah. Oke, kita coba cek ke kunci kontaknya. Kita coba ACC on seperti ini di awal dengan logo Citroen. Panelnya sudah TFT LCD seperti ini. Jadi lengkap untuk bagian tampilan dashboardnya. Di sini kita coba start seperti apa saat dinyalakan. Jadi injak bagian rem dan kita starter baru bisa menyala. Untuk bagian head unitnya seperti ini, juga touchscreen. Kita coba nyalakan. Oke, kita coba matikan. Di sini kita fokus ke bagian takometernya dulu. Takometernya ini fitur-fiturnya banyak. Kita bisa setting dari tombol menu di sini. Ini oke untuk back, untuk ganti bagian takometernya. Misalnya kita mau turunkan, ini yang modenya yang ada RPM-nya. Kita coba turunkan seperti ini. Di sini tadi mode eco, mode yang polos. Di sini untuk bisa terlihat yang bagian ODO-nya, kilometer per hour dan kilometer per liter. Di sini kita bisa yang untuk B, untuk yang C-nya di sini bisa ada normal pressure, jadi tekanan bannya bisa terlihat, cuman tidak tahu berapa tekanannya, tapi di sini bilangnya normal. Lanjut tadi ke RPM-nya, kita masuk ke menunya seperti ini, ada vehicle setting, kita bisa klik OK, remote unlock. Oke, kita back lagi user setting. Oke, kita bisa cek untuk brightness levelnya, theme selection-nya. Kita bisa pilih seperti ini warnanya. Oke, ini warna kakinya atau warna black. Kita back lagi, unit selection-nya, odo unit, kilometer ya pasti, atau mile, temperatur juga, Celsius atau Fahrenheit. Language-nya sangat banyak pastinya. Mestinya berarti kalau language-nya segini banyak, mobil tersebut ke negara-negara yang bakal ada bahasanya. Lanjut untuk yang bagian kanannya, di sini untuk audionya bisa pilih untuk source-nya. Untuk bagian di sini untuk mic, jadi teman-teman bisa pakai mic inputnya untuk panggil voice. Di sini untuk bagian teleponnya diangkat atau matikan. Di sini untuk volume up and down. Oke. Lanjut ke bagian tuas yang sebelah kanan. Sebelah kanan ini tuasnya masih sangat normal yang teman-teman sering pakai di Indonesia ataupun mobil Jepang. Di sini ada tuas untuk sen, kiri, kanan. Di sini kita bisa untuk dim. Untuk bagian di sini untuk lampu DRL-nya tadi menyala langsung. Untuk DRL dibuat lebih redup, di sini juga langsung redup. Untuk lampu utamanya menyala, di sini ada indikatornya. Dan kita bisa nyala matikan bagian lampu fog lamp-nya seperti ini ya. Oke, di sini juga bagian belakangnya. Coba kita nyalakan semua, nanti kita bakal lihat keluar. Untuk klaksonnya seperti apa? Seperti ini klaksonnya. Oke, untuk bagian head unitnya, ini head unitnya. Sorry, untuk bagian di sini memang terlihatnya dia seperti flickering, tapi kenyataannya tidak. Untuk volume up and down, untuk mati nyalakan di sini radio, phone, Android Auto, device list. Jadi apa saja sudah terregister di Bluetooth-nya. Setting di sini untuk shortcut-nya juga masuk ke radio, masuk ke telepon, masuk ke Android Auto-nya, masuk ke home. Kita lihat setting general, language tadi fast reset wifi. Di sini untuk bagian displaynya kita bisa brightness-nya kita bisa atur. Untuk phone tadi add device seperti ini, kita scan. Audio seperti ini, untuk balance fade-nya kita bisa atur apakah mau di tengah, front atau rear. Equalizer-nya kita bisa atur. Volume di sini speed depending volume, jadi bisa besar kecil tergantung dari kecepatan yang ada. Kenapa? Karena kecepatan yang tinggi pasti noise semakin tinggi dan membutuhkan suara audio yang lebih tinggi ini untuk mendapatkan hasil yang sama. Oke, lanjut kita ke clock-nya.
Di sini daytime kita bisa atur. Vehicle-nya cuman alert tapi tidak ada pilihan yang lainnya. Oke, kita coba nyalakan untuk bagian AC-nya. Ini AC tadi nyalakan, coba kita tutup. Untuk AC fan pertama cukup hening. Di sini kita bisa atur suhunya, yang sebelah kiri ini untuk mendinginkan atau bisa memanaskan, ada heaternya juga. Di sini untuk rear defoggernya, di sini untuk open close airnya kita geser tuasnya seperti ini. Dan untuk fan yang paling tinggi seperti ini, tapi ya tidak cocok, apalagi di belakang ada air circulator. Jadi untuk teman-teman yang panas di bagian belakang bisa dinyalakan air circulatornya. AC-nya bisa on off di sini. Dan di sini juga kita bisa atur untuk arah semburannya, untuk bagian ke depan saja, ke kaki, ke bawah saja. Di sini untuk bagian depan, di sini juga bisa keluar udaranya untuk mengeluarkan atau menghilangkan fog di bagian depan. Atau di sini khusus untuk dengan embun yang ada. Kita balikin lagi ke normal. Di sini ada bagian hazardnya. Oke. Untuk USB standar 12 volt di sini. Port lighternya di sini untuk taruh berbagai macam untuk handphone. Mungkin di sini ada penyimpanannya cukup besar. 2 cup holder di sini untuk transmisinya 6 percepatan. Wow. Di sini kita masuk ke P. Kita coba geser ke R dulu tadi. Ke R ada kamera belakang. Ini ke netral. Kita ke D seperti ini. Oke, setelah D kita bisa ke manual, dan manualnya ini luar biasa, dia bisa plus minus. Jadi secara yang balapannya, tapi biasanya kalau mobil balap itu plusnya ke bawah, dan ini sesuai. Biasanya mobil-mobil sekarang plus minusnya malah kebalik, plus minus. Ya memang sih plus pasti ke depan biasanya secara orang, tapi untuk balapan lebih baik ke belakang. Kenapa? Karena untuk daya force-nya pasti ketarik ke belakang, dan ini sesuai, jadi plus minus. Jadi bisa lihat di sini, kita bisa atur atau back lagi, kita ke P lagi. Pastinya untuk rem tangan tetap injak rem. Dan ini modelnya get type, jadi tidak ada tuas untuk dipencet, jadi tinggal digeser saja seperti ini. Untuk bagian bawah konsol tengahnya ada part yang terbuka. Di sini ada bagian handrest-nya, bisa kita tekuk. Dan bagian belakangnya juga unik, kaca window-nya untuk buka tutupnya ada di bagian tengah. Ada cup holder lagi, joknya fabric. Di sini ada bagian kacanya cukup besar, dan untuk bagian hand gripnya tidak ada di depan. Di sini ada bagian kaca, dan untuk lampunya masih pakai bohlam biasa. Di sini sudah night view. Oke, bagus. Di sini juga ada tweeter di depan, airbagnya 2 depan kiri kanan. Di sini buat taruh barang. Untuk bagian dashboard ini hard plastik di bagian sininya yang bahan fabric. Untuk kacanya dia auto down seperti ini, tapi untuk ke atasnya manual. Ya oke lah, setidaknya dia cepat untuk turun ke atas. Kenapa manual? Biar tidak mudah terjepit, apalagi anak-anak. Untuk bagian lock and door locknya, jadi misal kita sedang masuk ke D, kita turunkan rem tangan, kita jalan, dia akan mengunci secara otomatis. Ataupun kita masuk ke P, kita matikan dulu semuanya. Di sini untuk matikan kita tekan yang lama. Oke, kita coba matikan. Nah, dia auto door unlock. Di sini bagian tuasnya ya. Oke, bagian ada chrome-nya. Di ini buat penyimpanan walaupun kecil. Ada bagian glove box-nya. Di sini juga unik, ada bagian untuk pengikatnya. Jadi teman-teman taruh barang ataupun kertas tidak mudah bergeser. Dan bukan hanya di sini, tapi di dalam juga masih ada lagi space-nya. Wow, cukup besar di sini. Ada P3K. Oke, ini untuk bagunya saya tarik paling depan. Kita cek lagi untuk yang bagian pengemudi, tidak ada bagian kaca, tidak ada hand gripnya juga. Sama di bagian sampingnya untuk handle-nya, untuk tuas window depan saja. Di sini ada bagian untuk pengaturan kaca spion, dan ada untuk di lock unlock-nya. Di bagian kirinya untuk wiper. Oh ya, untuk wipernya kita coba tes dulu wipernya seperti apa. Saya belum tes. Untuk wipernya coba kita
Mestinya normal seperti ini. Oh ya, dia hanya dari satu tempat di tengah-tengah. Oke, jadi bisa intermittent, kita bisa geser seperti ini. Oh, untuk kaca belakang, untuk kaca belakang seperti ini, dia sedang berputar. Untuk bagian belakangnya seperti apa? Oh, ini dia keluar. Apakah dikeluarin lama dia akan berputar? Ya, tetap berputar. Jadi untuk bagian kaca belakang ini kita putar seperti ini. Untuk bagian depan langsung tarik tuasnya. Kita bisa juga intermittent tadi tuasnya, mau seberapa cepat intensitasnya. Untuk sekali saja ke atas. Oke, kita matikan lagi. Kita lanjut ke bagian sampingnya ada speaker di bagian depan kiri kanan. Di sini untuk bottle holdernya bisa terlihat di sini bisa muat 3 bottle holdernya. Untuk bagian pembukaan kap mesin di sini kita buka. Oh, di sini ada bagian leveling. Ya, apakah ini leveling? Leveling lampunya, ketinggiannya. Oh, menarik. Jadi ini memang ciri khas mobil. Ini memang buatan India dan bisa kita atur seperti ini. Oh, sorry, bisa copot tadi. Saya kira nih untuk pengaturannya. Nanti saya cek juga seperti apa. Tapi sepertinya kita harus menyalakan semua lampunya. Seperti apa saat dinyalakan lampu-lampunya. Lanjut untuk bagian sampingnya di sini untuk ketinggiannya, untuk pengaturan rebah atau tidak di bagian samping ini untuk maju mundur. Di sini untuk buka tangkinya. Untuk transmisinya dia tadi matic 6 percepatan. Ini bagian remnya, bagian gasnya. Dan ini juga sangat menarik. Biasanya untuk mobil-mobil di sini pakainya plastik cover, tapi sini pakai bagian yang bahannya yang bisa menyerap namanya udara, jadi sound absorption dan pastinya noise-nya lebih berkurang. Oke, di sini karpet dari Citroen-nya langsung. Untuk bagian pressure-nya, tire pressure-nya ingat untuk pemakaian mungkin 1 sampai 3 orang 36 di sini. Tekanannya sesuai anjuran yang dari mobilnya. Untuk bagian produksinya buatan India tadi. Bobotnya ini dia teman-teman bisa lihat bobotnya. Lanjut ke bagian belakang, kita buka. Seperti ini bagian belakangnya. Ini untuk bagian joknya juga fabric dan unik motifnya. Di sini bagian atasnya ada yang hitam, ada bagian motif yang garis-garis. Di bagian belakangnya fabric yang warna abu-abu. Di sini juga 2 coraknya. Di sini juga kita bisa lihat tuasnya untuk buka bagian lock unlocknya. Di sini bahannya fabric, plastik hard plastik. Bottle holder 1 cukup. Di sini ada bagian speakernya dan karetnya. Di sini juga menarik, ada bagian buludrunya. Jadi untuk peredaman pastinya lebih bagus dibandingkan hanya karet. Di sini untuk meredam namanya getaran-getaran yang ada. Dan karetnya juga full. Wow, karetnya full. Kita coba masuk ke bagian dalam. Tadi saya tingginya 180 cm dan untuk bagian pengemudi saya seperti ini. Untuk bagian headrestnya pas, jadi saya duduk pastinya menyender. Dan untuk bagian pundak saya juga pas di sini. Biasanya untuk mobil-mobil yang budget, apalagi mobil yang entah kenapa banyak mobil yang pundak saya untuk duduk masih di bawah dari pundak saya. Jadi saya pegel saat nyetir. Dan untuk kepala pun ini juga pas, belum ditinggiin. Jadi kepala saya pas di sini untuk 180 cm segini. Jadi sisanya mungkin sekitar 15 cm lagi kepala, sekitar 15 atau 10 cm segini. 10 cm kepala saya, jadi masih oke sekali. Ada seat back pocket di kedua sisi bangkunya. Kita coba buka dulu biar cahayanya bisa terang. Di sini untuk lampunya juga pakai bohlam dan bagian belakangnya sudah ada hand gripnya, tapi ini fix. Di sini ada air circulatornya juga, tapi sepertinya tidak ada bagian untuk pendinginannya, mungkin tidak ada freonnya atau apa. Tapi di sini bisa kita atur, ada 4. Oke, ini untuk bunyinya. Jadi ya cukup kencang. Di sini ambil udaranya, dikeluarkan di sebelah sini. Kita matikan lagi. Di bagian atasnya, bagian liningnya oke, rapi. Ini seat itu head adjuster kiri kanan, di tengahnya fix. Ini kiri kanan oke, tapi tidak ada bagian untuk handrestnya. Oke, untuk bagian di sini ada kiri kanan
Untuk bagian masuk ke seat beltnya di sini, ini juga ada seat belt remindernya. Jadi teman-teman jika sudah berjalan pasti akan berbunyi harus pakai seat belt di depan. Di belakang pun juga harusnya sudah wajib untuk keamanan. Oke, di bagian belakang apalagi? Oh, di sini ada bagian USB 2. Jadi ini cukup oke, ada USB lagi 2. Tadi kaca belakangnya juga auto down, tapi ke atasnya ya kita harus tahan. Tapi seperti ini untuk paling bawah hampir habis, tapi masih ada sisa dikit saja, tapi ya masih oke lah. Di bagian sini untuk bagian saya duduk tadi cukup menyangga, tidak ada masalah. Dan ini bangkunya panjang, biasanya saya 180 cm, bangkunya pasti ada sisa jarak sekitar mungkin 5 cm atau 10 cm, jadi duduk kayak pendekan bangkunya. Tapi ini bangkunya panjang dan tersangga dengan baik, dan saya bisa masukkan kaki lagi ke bawah seperti ini. Jadi untuk jarak jauh sangat oke. Ini seperti ini. Jadi jaraknya ini sekitar hampir 15 cm. Wow, jadi oke sekali. Jarak saya juga dengan bangku depan di sini juga masih lega, walaupun ini yang C3 Aircross. Bagian baku bagian keduanya ini memang agak maju karena untuk akomodasi di bagian ketiga. Tapi masih ada sisa sekitar 10 cm lebih. Di sini bisa lihat 1 2 kepal. Ini untuk bagian yang paling maju. Jika teman-teman pakai supir mungkin ataupun pakai Grab kita majuin, wow, lega sekali. Jadi teman-teman bisa bawa, untuk bawa 3 orang di sini masih oke. Ini saya duduk seperti ini. Di tengah masih ada space yang cukup di sini untuk bangku yang bagian sebelah kiri. Jadi tengah masih oke, tapi lebih baik memang anak-anak atau yang remaja. Lanjut ke bagian belakangnya. Untuk masuk bagian belakang paling enak di bagian kiri. Di bagian yang sini kita bisa adjust untuk bagian paling rebah ataupun yang tegak di 2 step. Di sini kita bisa tarik tuasnya. Di sini kita sudah fix, tidak bisa dimaju mundurkan. Oke, kita coba tarik seperti ini. Jadi rebah tapi tidak bisa tumbling ke depan. Untuk bagian belakangnya ini dia 5+2. Apakah oke menurut teman-teman? Saya bakal duduk seperti apa di bagian belakang. Di sini juga masih memakai bahan yang ya untuk seperti fabric lah, seperti ini bagian belakangnya. Jadi pastinya soundproofingnya lebih oke. Mas, semua tutup cladding plastik, tidak ada expose besi. Jadi cukup rapi. Oke, kita lanjut untuk bagian ya belakangnya dulu. Saya di sini juga sekalian untuk rodanya, dia ukurannya 17 inch 215 60 R17, dan tadi tekanan 36, pakai tromol di bagian belakangnya. Dan untuk velgnya nih nyambung dengan desain yang saya bilang cukup unik, dan di sini ada overfender claddingnya juga. Dan ini juga bagian lampu belakangnya. Wow, ini menarik. Ini dia tadi untuk rear fog lamp. Oke, seperti ini rear fog lampnya menyala kiri kanan, dan ini lampu belakangnya menyala, malamnya menyala, ya atas bawah menyala ini lampunya. Untuk bagian belakangnya di sini ada bagian spoilernya, antara shark fin. Di sini ada bagian untuk pemanasnya, rear defoggernya. Kaca belakangnya kecil, jadi untuk bagian wipernya pun ini kecil. Mungkin ini wiper sekitar ukuran 12 inch atau 10 inch. Jadi ini cukup kecil untuk bagian belakangnya. Ini tulisan Citroen dan PureTech. Kenapa PureTech? Ya nanti bakal dijelaskan. Untuk bagian mesinnya apa itu PureTech C3 Aircross. Untuk sensor belakangnya ada 2 kiri kanan. Untuk bagian mata kucingnya ada 2 juga. Untuk bagian ban serepnya ada di sini. Ban serepnya dia velg kaleng tapi ukurannya full size. Oke, dia pakai torsion beam. Ini lampu untuk plat nomornya dia memakai LED. Ada bagian kamera belakangnya. Untuk tombolnya di sini tombol elektris, kita tekan. Ini teman-teman bisa lihat tombol elektrisnya. Nah, saat jok belakangnya dibuka hanya tersisa sekitar ya nih 15 cm. Jadi toolkit masih bisa dibawa. Ini toolkit bawaannya. Untuk bagian dongkraknya lengkap semuanya ada di sini. Dan ini ciri khas mobil
Perancis, mirip kayak mobil-mobil Jepang K-car yang sangat rapi. Penyembunyian untuk buckle store-nya, jadi jika untuk dilepas bagian belakangnya, iya ini bangkunya bisa dilepas, bisa disimpan sini buckle-nya tuh, bisa disimpan biar rapi. Nanti untuk bagian segitiga nyamannya di sini apar. Di sini juga dikasih tahu bangku sebelah kiri dan kanan biar nggak tukut-tukut. Di sini kita bisa atur juga, bisa angkat ke atas. Untuk bagian 3 pun juga masih dapat seat beltnya, modelnya 3 titik seperti ini. Dan ini ada rear mount stop lamp juga. Di sini juga cladding, di sini untuk bagian pegangan untuk menutupnya lagi. Jadi sangat lengkap. Untuk karet-karetnya di sini ada plat cuff-nya juga tapi dari plastik. Oke, kita coba cek untuk bagian masukan bensinnya seperti ini. Turbo pastinya minimal Pertamax atau yang 92 ya, ataupun lebih 95 biar hasil performanya maksimal. Oke, kita tutup lagi. Kita coba buka bagian belakangnya ini. Nah, ini kita tarik. Nah, dia one start stumble seperti ini. Di bagian belakangnya juga dapat karpetnya. Kita coba masuk ke belakang. Wah, apakah saya 180 bisa ditutup dengan baik? Wah, bisa. Dan masih ada jarak 5 cm. Wah, ini sih oke sekali. Masih ada jarak juga. Kirain saya bakal nempel, ternyata enggak. Duduknya gimana duduknya? Ya, pastinya untuk jarak pendek sih masih nyaman saya bilang. Mungkin untuk jarak yang enggak sampai 1 jam masih oke. Untuk saya kakinya juga masih bisa masuk ke dalam. Jadi ini masih oke sekali, apalagi untuk anak-anak. Tapi ini yang salah satunya bangkunya, bangku belakang ini saya bilang salah satu mobil yang bangku belakang tertinggi. Pundak saya lewat tadi duduknya, jadi anak-anak bakal melihatnya seperti ini. Jadi ya ini kamera saya naikin. Tapi ya ini level saya seperti ini. Apalagi anak-anak mungkin bisa lihatnya seperti ini. Saya tak kenapa bingung, kenapa ini sangat tinggi sekali. Oke, lanjut. Dan ini juga salah satu mobil dengan baris ketiga, kaca belakangnya yang terkecil. Wah, ini imut sekali. Lanjut, di sini bisa taruh mestinya parcel shelf untuk bagian cover belakangnya, entah ada atau tidak, dijual terpisah. Di sini untuk hook maksimum 3 kilo untuk taruh cup holder USB. Di sini untuk charging ada 2 lagi. Wow, akomodasinya cukup lengkap. Di sebelah kiri yang cup holder tapi tidak ada charging, dan ini juga ada bagian untuk taruh barangnya, dan tempatnya untuk maintenance-nya tertutup rapi, saya bilang rapi sekali. Jadi ya ini ciri khas mobil Perancis, banyak sesuatu yang unik. Di sini juga kita bisa tarik kalau mau keluar dari belakang, ada tarikannya. Dan untuk aksesnya, saya bilang ini oke sekali aksesnya karena one touch stumble. Jadi mudah sekali untuk keluar masuknya. Oke, kita tutup lagi, kita tarik lagi. Jadi seperti ini. Untuk yang paling tegak, ataupun kita bisa lebih rebah lagi 1 kali stepnya. Jadi untuk bukaannya pun ini juga luas bukaannya. Bisa lihat tuh bukaannya, dia mengotak. Walaupun ini turun tapi ini mengotak, jadi kepala saya tidak kebentur. Yang biasa ada yang mungkin ala crossover dia akan turun ke bawah. Di sini ada child lock-nya. Ini untuk unlock, ini lock, jadi anak-anak tidak bisa buka pintu dari dalam. Kita unlock dulu. Untuk tutup seperti apa bunyinya? Ya seperti ini. Untuk bagian bangku depannya, untuk bagian kaca spionnya ada lampu LED untuk sein. Ini dia bagian depannya jika paling maju ataupun yang paling mundur. Paling mundur, wah panjang sekali seperti ini. Ini pastinya lega. Dan di atasnya ada roof rack-nya nih. Bagian yang plastik mungkin ini hanya pemanis, bukan yang bisa ditambahkan. Tidak ada bagian klipnya juga. Warnanya putih, kontras sekali. Untuk bagian biru dengan putih ini matching, saya bilang warnanya. Oke. Untuk bagian lampu-lampunya, di sini ada lampu LED-nya. Jadi saat siang ini menyala, di sini juga menyala. Jadi bentuknya seperti C. Untuk lampu utamanya dia LED. Jadi lampu jauh, lampu tembak ataupun lampu malam di sini jadi 1. Oke, di bagian depannya
Di sini ada warnanya aksen hitam, ada akses chrome, dan untuk fog lampnya juga LED. Menarik. Di sini untuk bagian jika diderek towing dibuka bisa ditarik talinya. Di sini juga ada bagian ala-ala crossover yang warnanya silver. Jadi jarak dari bawah sampai ke atas ini dari titik yang terendah 20 cm. Jadi cukup tinggi untuk melewati berbagai medan yang ada di Indonesia. Saya tidak kena masalah. Dan ini juga bagus, saya bilang. Dia memang menonjol, tapi ada fungsinya. Jadi teman-teman bisa melewati lumpur, pasir lumpur. Di sini ada cipratan air masuk ke dalam pintu. Tapi dengan ini, jadi tidak perlu namanya bagian samping mudguard. Jadi ini sebagai mudguardnya. Menarik. Di depannya remnya cakram. Kita coba buka bagian kap mesinnya seperti apa. Di sini kita bisa naikkan dulu ke atas dan kita geser tuasnya ke kiri. Nah, ini dia tadi tuasnya, kita geser ke kiri seperti ini untuk buka dan kita tarik ke atas untuk bagian pengikatnya di sini. Jadi untuk tuas biar bisa dikaitkan. Bagian dalam mesinnya lengkap dengan peredam mesinnya. Tadi untuk bagian air wipernya satu di sini. Wipernya modelnya satu yang panjang, satu yang pendek, sudah yang kekinian. Hoodnya ini panjang, jadi untuk maintenance mudah. Ada cover mesinnya. Mesinnya tadi PureTech 1200 cc, 3 silinder tapi tenang, turbo. Nah, ini dia turbo. Jadi untuk putaran atasnya pastinya oke. Dan kenapa jangan takut, turbo itu pasti lemah di putaran bawah. Yes, memang turbo pasti ada butuh waktu juga. Tapi ini 3 silinder, 3 silinder itu di putaran bawah oke. Jadi ini salah satu kombinasi yang menarik. 3 silinder, putaran bawahnya bagus, tapi saat di atas, putaran atasnya pun tenaga tetap masih ngisi dia. Torsinya oke, tenaganya pun jadi oke karena dengan turbo. Bisa cek di deskripsi untuk spek detailnya. Ini untuk bagian shocknya tertutup rapi. Ini bagian yang mudah karatan jika tidak tertutup. Untuk bagian akinya tadi sudah maintenance free. Di sini mereknya apa? Excite. Oke, ini bagian untuk fuse-nya. Tadi jangan dipegang, panas. Untuk air wipernya, untuk air radiatornya, untuk minyak remnya. Tadi sudah ada ABS, udah ada hill descent control juga, ada bagian untuk yang pastinya teman-teman di tol itu juga penting biar tidak licin mobil, dan banyak lagi fitur-fitur yang akan saya tulis di deskripsi. Oke. Untuk bagian mesinnya, untuk bagian sennya juga di bagian sini sennya dia masih memakai bohlam. Menarik. Ada bohlamnya di sini tadi saat dinyalakan. Bagaimana teman-teman? Saya sudah memakai hampir seminggu overall. Untuk range harga di sini memang saingannya sangat banyak, apalagi yang sudah ternama. Tapi ini memberikan salah satu keunikan, yaitu di bagian mesin, di bagian ride comfortnya dia sangat oke. Mungkin di kelasnya salah satu yang terbaik untuk ride comfortnya. Untuk peredamannya juga oke. Nah, teman-teman mungkin bisa tulis kolom komentar untuk penggunaan C3 ini apa saja yang kalian dapat plus minusnya. Saya bakal juga buat video saat mobil berjalan plus minusnya seperti apa. Terima kasih telah menonton. Selalu bantu channel, klik tombol like, klik tombol subscribe, klik tombol lonceng, dan follow IG Facebook kami di Datang Jual Beli. Nah, ini tadi kita tuasnya turunkan, dan di bagian bawahnya ada bagian tali seperti ini. Kita tarik talinya. Ya, seperti ini, langsung copot bangkunya. Kita bisa angkat dan bisa bawa barang yang lebih banyak lagi. Dan kita tutup. Ya, seperti ini penampakan dari belakang. Terima kasih telah menonton.